istilah, batu kita sebut dengan istilah litiasis, sedangkan saluran kemih dengan istilah uro. Jadi kalau kita gabungkan, batu saluran kemih namanya adalah urolitiasis. Seperti kita ketahui, saluran kemih kita terdiri atas ginjal sebagai tempat penyaringan darah dan memproduksi urin. Lalu, urin yang sudah diproduksi dari ginjal akan diteruskan ke ureter, lalu ditampung di dalam vesika urinaria, dan dibuang melalui uretra. Seperti dibilang tadi, batu nama lainnya adalah litiasis. Sehingga jika kalau ada batu di ginjal, kita sebut dengan nefrolitiasis. Nefro artinya ginjal, litiasis artinya batu. Digabung jadi nefrolitiasis. Begitu juga dengan batu di ureter, ureterolitiasis. Batu di vesika, vesikolitiasis. Batu di uretra, uretrolitiasis. Jadi jangan terbalik-balik ya antara itis yang artinya radang dengan litiasis yang artinya adalah batu. Oke, secara anatomi kita bahas sedikit ya. Ginjal itu terdiri atas jaringan-jaringan yang berfungsi untuk menyaring darah, dengan hasil akhir adalah urin. Setelah urin terbentuk, urin akan ditransfer ke bagian pelvis ginjal, lalu diturunkan ke ureter secara gerakan peristaltik, yaitu gerakan memeras untuk menurunkan urin sampai ke vesika urinaria dibantu dengan gravitasi. Lalu di vesika urinaria, urin akan disimpan sampai volume tertentu yang mengaktifkan kontraksi dari vesika, sehingga urin tersebut dilepaskan ke uretra untuk dibuang. Disitulah kita akan berkemih atau buang air kecil. Otot-otot penyusun dari saluran kemih terdiri dari otot-otot peristaltik. Otot-otot peristaltik itu mulai ada dari bagian pelvis ginjal sampai ke ureter. Otot-otot peristaltik ini fungsinya adalah untuk menyalurkan saluran kemih. Gerakannya meremas dan menurunkan. Gitu. Otot-otot itu tidak ada di parenkim ginjal. Oleh karena itu, jika terdapat batu di parenkim ginjal, akan terjadi nyeri yang sangat hebat setiap kali otot itu berkontraksi. Itu yang namanya nyeri kolik. Jadi nyeri kolik itu terjadi jika batu berada di ginjal, tepatnya di pelvisnya, atau berada di ureter. Sedangkan jika batunya berada di parenkim ginjal, bukan di pelvisnya, di situ kan tidak ada otot-otot peristaltik. Jadi nyeri yang muncul adalah nyeri tumpul. Biasanya nyerinya itu muncul akibat peregangan dari kapsul ginjal ataupun terjadi hidronefrosis. Hidronefrosis adalah proses pembengkakan pada ginjal. Akibatnya terjadi peregangan kapsul ginjal dan terjadi nyeri yang tumpul. Jadi sudah bisa dibedakan ya, yang mana nyeri kolik dan mana nyeri non-kolik. Nyeri kolik tentu terjadi di lokasi-lokasi yang memiliki peristaltik aktif, yaitu batu di pelvis ginjal atau batu di ureter, namanya ureterolitiasis. Untuk batu di ureter, nyeri koliknya biasanya jauh lebih hebat daripada nyeri kolik di ginjal. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kembali ke gambar, kita lihat nih, pelvis ginjal ukurannya segitu, ureter ukurannya hanya setengahnya. Jadi kalau ada batu, batunya semakin terdesak karena ruangannya lebih sempit. Jadi nyeri kolik di ureter merupakan nyeri kolik yang sangat nyeri, merupakan nyeri kolik yang paling nyeri di antara semua nyeri kolik akibat batu di saluran kemih. Jika nyeri kolik terjadi di ureter bagian proksimal, maka nyeri akan berproyeksi menjadi revert pain, nyeri alih ke bagian pinggang di sekitar setinggi pusat di lokasi T10. Jika terjadi di ureter bagian media, nyeri akan berrevert ke arah medial paha, inguinal, dan skrotum.
proyeksi nervus lumbal 1 sampai 3. Sedangkan jika terkena ureter bagian distal yang sudah dekat ke vesika, nyeri akan muncul di ujung penis dan juga bisa terjadi dysuria, selain dari kolik yang luar biasa hebat tadi. Oke. Kemudian jika ada batu di vesika urinaria, berbeda dengan batu di ureter, di mana batunya bersinggungan dengan otot-otot peristaltik, vesika ini cukup luas kan. Jadi jika ada batu, biasanya pasien tidak mengeluhkan rasa nyeri pada vesikanya atau bagian suprapubik. Yang terjadi adalah gejala-gejala iritatif, yaitu bisa terjadi frekuensi, urgensi, dan nokturia. Mirip-mirip gejala penyakit ISK ya. Jadi pasien jika memiliki batu di saluran kemih, khususnya di vesika, pasien akan mengalami gangguan dalam miksi. Pasien akan sering buang air kecil, kemudian jika sudah terasa ingin buang air kecil, sulit untuk menahannya. Dan pasien sering nokturia, terbangun lebih dari 2 kali pada malam hari hanya untuk berkemih. Selain itu, jika batunya bergerak sampai ke dekat muara uretra yang berada di vesika, miksi bisa tiba-tiba terhenti dan kemudian jika berubah posisi bisa menjadi lancar kembali. Terbayangkan jika ada batu di vesika, batunya itu bergerak-gerak. Jika dia pas menutup menyumbat di saluran keluarnya urin dari vesika ke uretra, maka miksi bisa tiba-tiba berhenti. Lalu ketika bergeser batunya, maka bisa lancar kembali. Itu salah satu gejala khas batu di vesika urinaria. Pada anak-anak yang ada batu di vesika urinarianya biasanya sering mengompol. Ini salah satu gejala iritatif paling terjadi pada anak. Untuk anak laki-laki karena rasa nyeri dan tidak nyaman, biasanya anak sering menarik-narik penisnya, dan untuk anak perempuan sering menggosok-gosok vulva karena ada rasa tidak nyaman. Kemudian untuk batu di uretra secara anatomis sudah berada di bagian paling distal. Sama seperti uretra ini dia sempit, tetapi pada uretra tidak ada lagi gerakan peristaltik yang hebat seperti pada ureter, sehingga gejala yang muncul bukan gejala nyeri kolik lagi. Tetapi karena saluran uretra ini sempit, maka bisa tiba-tiba seseorang yang sedang miksi berhenti tiba-tiba karena tersumbat oleh batu. Akibatnya urin tidak bisa dikeluarkan dan terjadi retensi urin. Jika batu terdapat di uretra bagian anterior, maka kita dapatkan manifestasi klinis berupa ada benjolan keras di penis atau tampak di batu di meatus uretra eksterna. Serta kita bisa dapatkan adanya nyeri pada glans penis karena batunya sudah terletak di bagian luar di uretra bagian anterior. Sedangkan jika batunya masih terdapat di uretra posterior sekitar sejajaran prostat, maka nyerinya akan dirasakan pada bagian perineum atau rektum. Nah, ini gambaran dari revert pain pada batu di bagian ureter tadi atau ureterolithiasis. Jika terkena ureter di bagian paling atas seperti atas, kita lihat revert pain-nya pada bagian yang paling atas. Jika pada ureter yang bagian tengah dan ureter bagian bawah. Kita sudah bahas nih secara klinis apa-apa saja jenis batu berdasarkan lokasi anatomisnya. Sekarang kita bahas batunya, biangkeroknya. Jadi batu pada ginjal itu jenis-jenisnya ada batu kalsium yang paling banyak, kemudian ada batu struvit atau nama lainnya batu triple fosfat, ada batu uric acid atau batu asam urat, batu kistin, dan ada batu jenis-jenis lainnya. Yang terbanyak adalah batu akibat kalsium. Oleh karena batu kalsium adalah yang paling banyak, jadi di sini kita akan bahas lebih mendalam. Batu kalsium terbentuk akibat konsentrasi kalsium yang terlalu tinggi pada darah. Kenapa kalsium bisa tinggi? Bisa banyak penyebabnya.
bisa jadi memang jumlah kalsiumnya banyak, atau bisa jadi penyerapannya terlalu banyak, atau pembuangannya yang terlalu sedikit, seperti itu. Kondisi-kondisi hiperkalsiuri bisa berupa hiperkalsiuri akibat absorptif, seperti yang saya bilang tadi, peningkatan absorpsi yang meningkat dari kalsium di usus, atau reabsorpsi yang turun, atau resorsif dari tulang. Jadi terdapat lebih banyak jumlah kalsium di darah daripada normalnya. Ini biasa terjadi pada kondisi hiperparatiroidisme. Kemudian batu oksalat. Kalsium kan untuk menjadi batu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berikatan dengan oksalat, membentuk batu kalsium oksalat atau dengan komponen-komponen mineral lainnya. Oksalat yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan presipitasi dan membentuk batu kalsium oksalat. Contoh peningkatan oksalat biasanya terjadi pada kondisi post-operasi usus atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti yang kaya oksalat, seperti teh, kopi instan, soft drink, coklat, dan bayam. Makanan enak semua ya. Hiperurikosuria adalah kondisi di mana asam urat bertindak sebagai inti batu untuk terbentuknya batu kalsium oksalat. Jadi kondisi hiperurikosuria juga dapat memicu terjadinya batu kalsium. Hipositraturia juga dapat memicu terjadinya batu kalsium. Kenapa? Karena sitrat dapat mencegah terjadinya presipitasi dari kalsium. Jika kalsium berikatan dengan sitrat, maka kalsium akan tercegah untuk berikatan dengan oksalat dan fosfat, sehingga batu tidak terbentuk. Jika dalam suatu kondisi sitrat di dalam urin menjadi rendah, maka kalsium tidak ada teman untuk berikatan. Jadi dia berikatan dengan oksalat dan fosfat. Jadilah batu oksalat kalsium dan atau batu kalsium fosfat, seperti itu. Selain itu, kondisi hipomagnesuria juga memicu terjadinya pembentukan batu kalsium karena magnesium juga dapat berikatan dengan oksalat, sehingga jika magnesiumnya dalam kondisi kurang, oksalat tidak ada teman untuk berikatan. Jadi oksalat berikatan dengan kalsium lalu membentuk batu kalsium oksalat. Secara radiologis, batu ada yang tampak pada foto polos BNO, dinamakan batu radio-opak. Itu adalah tipe batu terbanyak. Ada juga batu yang tidak terlihat pada foto ronsen BNO, yaitu batu jenis batu asam urat. Sedangkan batu-batu jenis lainnya tampak pada pemeriksaan BNO. Kita bahas batu struvit. Batu struvit adalah batu yang berhubungan dengan infeksi, khususnya infeksi saluran kemih. Nama lain dari batu struvit adalah magnesium amonium fosfat atau batu MAP. Seperti dibilang tadi, batu struvit ini berhubungan dengan ISK. Namun, bakteri yang menyebabkan batu struvit bukan E. coli. Seperti kita tahu kan, ISK paling banyak disebabkan oleh E. coli. Tetapi batu struvit ini disebabkan oleh bakteri-bakteri yang dapat memproduksi urease. Jadi bakteri E. coli tidak termasuk dalam bakteri yang menyebabkan batu struvit. Batu struvit ini berpotensi membentuk batu yang sangat besar yang mengisi seluruh bagian pelviokalis dari ginjal, sehingga membentuk gambaran seperti tanduk rusa atau namanya adalah batu Stockholm. Batu struvit merupakan biang kerok utama dari terbentuknya batu Stockholm, yaitu batu yang sangat besar seperti tanduk rusa tadi. Ini dia gambarnya. Jadi batu struvit itu merupakan pemeran utama dalam pembentukan batu yang besar yang mengisi seluruh bagian pelvis ginjal sehingga membentuk gambaran seperti tanduk rusa atau nama lainnya adalah batu Stockholm. Batu asam urat. Batu asam urat seperti namanya akibat presipitasi dari asam urat. Batu asam urat ini tidak terlalu banyak,
merupakan hanya 5-10% dari penyebab batu ginjal. Batu asam urat biasanya terbentuk pada pH yang asam, seperti namanya dia asam urat kan, jadi dia akan terpresipitasi jika pH urin tersebut asam. Jika pH urin tersebut basa, maka batu asam urat bisa tercegah untuk terbentuk. Batu asam urat seperti yang sudah disebut tadi merupakan batu yang radiolusen. Jadi kalau kita lakukan foto biasa, foto dengan BNO, batunya tidak akan terlihat. Maka dari itu, untuk mendeteksi batu asam urat, kita memerlukan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan IVP atau yang terbaik dengan pemeriksaan CT scan. Karena batu asam urat ini terbentuknya akibat asam urat yang tinggi, oleh karena itu orang-orang dengan penyakit asam urat seperti GERD dan juga penyakit metabolik lain lebih beresiko terkena batu asam urat dibandingkan orang-orang normal. Untuk mendiagnosis suatu batu, pemeriksaan yang paling mudah kita lakukan pertama kali adalah pemeriksaan urinalisa. Secara makroskopis dapat ditemukan urin akan bercampur darah, hematuria, kemudian ada bentuk kristal-kristal dan tanda-tanda infeksi. Kemudian kita juga dapat lakukan pemeriksaan darah rutin dan kimia darah, terutama pemeriksaan fungsi ginjal seperti ureum, kreatinin, dan asam urat. Karena jika terjadi obstruksi yang berkepanjangan akibat batu, dapat memicu kondisi dari gagal ginjal postrenal. Pemeriksaan radiologis untuk batu yang paling simpel dan paling visible untuk digunakan sebenarnya adalah pemeriksaan USG. Selain simple, visible, pemeriksaan USG juga aman dilakukan pada ibu hamil. Namun yang biasa dilakukan, rutin dilakukan karena harga lebih murah adalah pemeriksaan BNO. Jadi pemeriksaan BNO itu adalah pemeriksaan foto polos abdomen, sama seperti pemeriksaan foto polos abdomen biasa. Tetapi bedanya foto BNO ini adalah dengan persiapan. Jadi sebelum difoto, pasien dipuasakan dulu, kemudian diberikan obat pencahar, dan pasien hanya boleh makan bubur saja selama periode sebelum foto. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau pasien tidak puasa dan tidak diberi pencahar, maka di dalam ususnya masih ada feses dan benda-benda lain. Ini dapat menyamarkan penglihatan kita saat menilai foto. Jika kita melihat ada gambaran radio opak, bisa saja itu bukan batu, bisa saja itu feses atau fekalin. Jadi BNO ini adalah pemeriksaan foto polos abdomen dengan persiapan mengosongkan usus. Jadi jika kita melihat ada sesuatu kelainan radio opak, sudah pasti itu berada di saluran kemih seperti itu. Namun kelemahan BNO, dia hanya bisa mendeteksi batu radio opak. Batu asam urat yang tadi radiolusen tidak bisa kita deteksi. Lanjutan dari pemeriksaan BNO adalah pemeriksaan IVP. Pemeriksaan IVP adalah pemeriksaan BNO serial setelah dilakukan penyuntikan kontras. Selain untuk melihat fungsi penyaluran dari urin dan fungsi miksi serta fungsi storage dari vesika urinaria, IVP juga dapat mendeteksi batu radiolusen. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada batu, pasti kontrasnya terhambat. Jadi nanti kelihatan di mana kontras tersebut berhenti mengalir, kemungkinan di situ ada obstruksi berupa batu radiolusen. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan berupa pielography antegrade bila terjadi fungsi voiding yang terganggu, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan IVP. Namun, di atas semua pemeriksaan yang sudah dibilang tadi, gold standar pemeriksaan dari urolithiasis adalah pemeriksaan non-contrast CT scan upper lower abdomen. Jadi pemeriksaan CT scan tanpa kontras pada abdomen bagian atas dan bagian bawah itu merupakan pemeriksaan terbaik. Nah, ini contoh gambaran pemeriksaannya. Kalau pada BNO kita dapatkan gambaran batu opak saja. Seperti kita bisa lihat itu yang ditunjuk panah, itu ada gambaran radio opak pada ginjal.
kalau saluran kemihnya intak, tidak ada yang menghambat, cairannya itu tersaring sampai keluar ke uretra, mulus-mulus saja. Jadi semua saluran kemih itu terwarnai. Tapi kalau ada yang menyumbat seperti pada gambar, maka akan terjadi penyumbatan dari kontras. Jadi kontrasnya berhenti di satu titik. Untuk USG kita bisa dapatkan gambaran hyperechoic shadow. Tata laksana untuk batu, kita bisa mengeluarkan batu secara aktif atau cukup dengan watchful waiting saja. Indikasi pengeluaran batu secara aktif untuk dirujuk ke spesialis bedah tentunya adalah kasus-kasus batu dengan kemungkinan keluar spontan rendah. Kemudian kasus batu dengan adanya obstruksi saluran kemih persisten. Ukuran batu yang besar di atas 15 mm, ada infeksi, nyeri menetap atau berulang, batu metabolik yang tumbuh cepat, adanya gangguan fungsi ginjal, dan juga keadaan sosial pasien. Misalnya nih, ada batu sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tetapi pasien bekerja sebagai pilot. Bayangkan nih kalau seorang pilot lagi nyetir pesawat, tiba-tiba koleknya kambuh, bisa-bisa seluruh penumpangannya dalam bahaya. Nah, itu yang dimaksud dengan keadaan sosial pasien yang juga perlu kita pertimbangkan dalam pengeluaran batu secara aktif. Jika tidak ada indikasi pengeluaran batu secara aktif, kita bisa konservatif saja. Jika batu ukuran kecil di bawah 5 mm dan lokasinya di distal ureter serta tidak ada obstruksi, kita bisa terapi konservatif saja dengan menggunakan medikamentosa. Caranya dengan menyuruh pasien minum air sebanyak-banyaknya minimal 2 liter per hari. Targetnya supaya batu tersebut ikut keluar bersama urin. Selain itu, nyeri dapat diatasi dengan pemberian analgetik. Jika batu yang terdapat di saluran kemih terdeteksi sebagai batu asam urat, batu radiologi tadi, kita dapat lakukan pemberian medikamentosa dengan alkalinisasi urin. Karena batu asam urat tadi terbentuknya di lingkungan asam, jadi jika urin yang kita basahkan dengan obat-obatan, harapannya batu tersebut akan dapat hancur. Untuk metode pembedahan, ini kita rujuk ke ahlinya. Dapat berupa litotripsi. Jadi litotripsi ini tidak dibedah secara terbuka, tetapi diberikan getaran seperti itu untuk menghancurkan batunya. Sedangkan untuk pembedahan terbuka, indikasinya adalah jika batu terdapat di kaliks dengan adanya hidrokaliks, nefrolitesis kompleks, dan litotripsi yang gagal, kita lakukan pembedahan terbuka. Kemudian jika batunya terdapat di pelvis dengan adanya hidronefrosis, infeksi, nyeri hebat, dan batu Staphorn, kita tidak bisa lakukan litotripsi lagi. Itu harus dengan pembedahan. Jika batu ureter telah membuat gangguan fungsi ginjal, nyeri hebat, dan invasi ureter, juga lakukan pembedahan terbuka. Dan jika batu buli-buli berukuran di atas 3 cm, juga harus dilakukan pembedahan secara terbuka.